Lu kalau mau tahu si Xiaomi itu, tiap kali lu beli Xiaomi, vacuum cleaner, skuter listriknya, jam, ada termometer, termostat, dan bla bla bla. Dan itu semuanya terkoneksi dan terintegrasi di sebuah apps. Nah, jadi ketika appsnya itu dinyalakan, lu udah bisa connect itu semua dan udah bisa melihat di situ semua. Niatnya adalah mereka mau membuat sebuah kendaraan yang bisa berjalan secara otomatis atau otonomous. Kalau lu mau tahu, untuk sebuah mobil itu bisa nyetir secara self-driving ya, secara safety atau secara aman dalam berkendara, itu semuanya harus sekali, very cool, dan gue sangat menunggukan ini. Jadi itu mengurangi orang-orang tolol yang berkendara di tol itu, bos. Yang lane hogging, yang nyalip kayak orang gila, ya kan. Lu nyalip kasih jarak dikit, dia enggak, ya kan, main potong aja. Ini akan mengurangi orang-orang tolol yang ada di jalan-jalan itu. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai Domovers, nah Toyota gandeng Huawei, Xiaomi, dan Momenta untuk mobil AI dan Internet of Things or IoT. Nah, lu harus tahu kalau Toyota itu punya mobil listriknya yaitu BZ3X. Jadi gua masih belum pernah dengar sih bacanya gimana, cuman intinya dia bacanya tetap BZ3X. Nah, dia menggandeng ini tuh untuk menghadirkan NEV atau New Energy Vehicle. Jadi dari mobil listrik, hybrid sampai plug-in hybridnya dia. BZ3X ini udah keluar, cuman memang kurang di-push penjualan sama mereka, kurang dipopulerkan. Hybridnya Toyota udah hybrid generasi kelima yang akan masuk ke generasi ke-6 yang untuk di Sienna, Highlander, dan di Camry-nya mereka. Nah, teknologi AI itu untuk sistem infotainment dan IoT masa depan, Internet of Things masa depan. Jadi Internet of Things itu maksudnya dari mobil lu bisa connect ke handphone, bisa connect ke rumah, bisa connect ke TV, bisa connect ke kulkas, bisa connect ke AC, gitu-gitu. Itu namanya Internet of Things ya. Dan itu ya memang hari ini Xiaomi merajai di situ, sehingga Internet of Things itu si Toyota menggandeng si Xiaomi itu sendiri. Jadi si Xiaomi bertanggung jawab untuk mengupgrade sistem infotainment yang dimiliki oleh Toyota dengan diintegrasi di Internet of Things di masa depan. Lu kalau mau tahu si Xiaomi itu, tiap kali lu beli Xiaomi, vacuum cleaner, skuter listriknya, jam, ada termometer, termostat, dan bla bla bla. Dan itu semuanya terkoneksi dan terintegrasi di sebuah apps. Nah, jadi ketika appsnya itu dinyalakan, lu udah bisa connect itu semua dan udah bisa melihat di situ semua. Dan sementara Huawei menyumbangkan sistem Harmony OS chip kirin di layar infotainmentnya. Jadi Huawei bertanggung jawab untuk mengupgrade si tablet atau si head unit lah ya kita bilangnya kalau di mobil. Jadi kalau emang Huawei gila sih. Memang Huawei teknologinya gila sih untuk di bidang layar dan di bidang lensa kalau menurut gua ya. Jadi asisten suara AI generasi terbaru, dan mereka juga bertanggung jawab untuk membuat semua itu terintegrasi jadi satu di sebuah head unit. Adaptive sama Smart Cruise Control. Nah, oke. Momenta itu sebuah perusahaan yang memang mengembangkan fitur smart driving. Dan sistem ini mampu memahami semua suara-suara yang kompleks dari suara maupun gesture. Jadi BMW dulu pertama kali mengintegrasi sistem gesture tangan untuk di layarnya mereka. Kemudian diadopsi oleh Kenwood, kemudian diadopsi oleh Jepang juga. Jadi sebelum ini kan niatnya adalah mereka mau membuat sebuah kendaraan yang bisa berjalan secara otomatis atau otonomous dari titik A dari sebuah titik ke titik lainnya dengan mengintegrasi semuanya itu ke Internet of Things. Karena kalau lu mau tahu, untuk sebuah mobil itu bisa nyetir secara self-driving ya, secara safety atau secara aman dalam berkendara, itu semuanya harus otomatis driving. Nggak bisa mobil lu doang yang automatic driving dan mobil lainnya tidak automatic driving. Itu menjadi dangerous, itu menjadi benar-benar berbahaya sekali. Atau malah 95% automatic driving, yang 5% yang tinggal sedikit ini not automatic driving, itu malah nggak boleh. Jadi kalau mau sekalian semuanya automatic driving, ini adalah langkah pertama menuju ke sana. Kalau kayak kita nonton di film-film sci-fi yang ada mobilnya bisa nyetir sendiri dan segala macam, nah ini adalah cikal bakalnya akan menuju ke sana. Sehingga ketika misalkan mereka masuk tol, misalkan itu feature automatic drivingnya itu dinyalakan, sehingga semua mobil di situ berjalannya secara otomatis dan disetir sendiri, disetir oleh semua komputer-komputer dan sensor-sensor yang ada. Nah, itu keren sekali sih, mereka maunya ke sana. Kemudian inovasi kontrol dan sasis baterai.
kontrol sasis itu dengan elektromagnetiknya membuat suspensinya itu dual chamber, karena kita tahu namanya mobil listrik dan hybrid itu lebih berat daripada mobil biasa, sehingga si body roll-nya itu sampai lebih banyak. Nah, ini mereka bisa mengurangi body roll sampai dengan 6% dan kenyamanan dan pengereman hingga 50%. Dan sistem baterai manajemennya juga dilengkapi diagnosis AI sekarang. Jadi kalau misalkan baterainya itu kepanasan atau kurang pendinginan atau apa segala macam, mereka bisa ngasih tahu ke si komputer. Nah, semua desain ini dan riset dan R&D-nya di China, dan itu Toyota memberikan kewenangan besar kepada tim lokal China untuk menjadi pengembangan produk ini. Nah, kita lihat aja hasilnya gimana. Kalau menurut gua, ini adalah langkah Toyota untuk mengupgrade operating sistemnya mereka yang ada di dalam mobil-mobil mereka. Di mana namanya perusahaan gede, mereka mendingan gandeng orang lain dan bekerja sama karena daripada lu riset dan develop sendiri. Kalau misalkan lu riset dan develop sendiri, itu akan menjadi lebih susah, makanya dia gandeng Huawei, dia gandeng Xiaomi, dia gandeng si Momenta gitu kan. Nah, kalau menurut gue ini akan menjadi near future, akan menjadi masa depan. Mobil akan berjalan sendiri di tol, mobil akan bisa nyetir sendiri, dan mobil itu akan beradaptasi sendiri. Balik lagi, ini kan tahap awal ya, masih tahap awal dalam yang namanya riset, sehingga kita harus melihat dan menunggu dulu. Karena untuk menciptakan sebuah mobil yang 100% otonomus atau berjalan dengan sendirinya, itu tidak gampang karena banyak safety factor yang harus diperhitungkan. Tetapi gue seneng banget karena ini adalah the future sih, bener-bener the future banget. Nah, kalau ditanya downside-nya, menurut gue sih downside-nya sih nggak ada sih, selama negara yang diimplementasi memiliki cukup infrastruktur untuk ke sana, dan ujung-ujungnya akhirnya akan ada jalan tol khusus yang bisa dipakai hanya khusus untuk mobil yang bisa self-driving atau autonomous self-car. Itu akan bikin jalan lu lebih cepat, cuman ya balik lagi itu harus bikin baru kan berarti infrastrukturnya kan. Berarti ini adalah langkah awalnya dari pengusaha dan pemerintahnya harus mendukung si fasilitas infrastruktur untuk menuju ke sana juga. Menurut gua bagus nggak? Bagus banget. Dan ini hanya bisa dilakukan untuk mobil-mobil listrik, karena mobil-mobil listrik itu jauh lebih gampang kontrolnya. Dalam artian, mobil listrik itu kontrol sistemnya itu kan semuanya elektrik, ya kan? Jadi di elektrik semua itu bisa ngontrol kayak setirnya, kayak speed gasnya, dan segala macam. Walaupun BMW sudah bikin kan dulu kan yang mobilnya bisa ngikutin lu, kalau nggak salah seri 7 yang sekarang juga bisa di mobilnya suruh ngikutin lu dan parkir sendiri, udah pada bisa kan BMW yang itu kan. Nah, itu kepanjangan risetnya dari yang ada sekarang gitu, jadi itu turunan risetnya lagi. Jadi ini cool sekali, very cool, dan gue sangat menunggukan ini. Jadi itu mengurangi orang-orang tolol yang berkendara di tol itu bos, yang lane hogging, yang nyalip kayak orang gila ya kan. Lu nyalip kasih jarak dikit, dia enggak ya kan, main potong aja. Ini akan mengurangi orang-orang tolol yang ada di jalan-jalan itu. Jadi gue sangat mendukung ini. So stupid people don't go driving in the highway gitu kan. Dan mengurangi kecelakaan sih bro kalau ini sih bro. Kalau yang kecelakaan yang stupid doang nggak apa-apa. Jadi yang stupid cepet mati. Kalau yang nggak stupid jangan kecelakaan bos. Kasihan bos punya anak bini di rumah. Oke? Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.